Sobat pemenang, dalam menyambut Paskah kali ini, sang pemenang akan menampilkan kisah hidup dari orang yang putus asa, gagal, jatuh dalam kesunyian dan kegelapan, namun karena kasih Tuhan mampu bangkit dan kembali menata kehidupannya. Kita akan menyaksikan kisah kehidupan Bapak Ritson Manyonyo, seseorang yang pernah menjalani hari-hari kehidupannya dengan daya penglihatan yang normal, tapi secara tiba-tiba ia harus masuk ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Ia kehilangan penglihatannya dan menjadi tunanetra di usia dewasa. Tahun 98 saya sudah divonis oleh salah seorang dokter bahwa saya akan mengalami kebutaan total akibat penyakit saya. Dengan demikian saya merasa bahwa itu hanya sekedar statement seorang dokter. Saya adalah mahasiswa teologi yang punya keyakinan besar bahwa Tuhan saya Yesus Kristus sanggup menyembuhkan dan memulihkan penglihatan saya. Tetapi akhirnya nubuatan profesor tersebut tergenapi di bulan April tahun 99. Saya totally blind, saya kecewa berat, saya sangat terpuruk, bahkan saya sangat menderita. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan bahwa Dia tidak adil, sangat tidak adil. Keterpurukan ini membuat saya benar-benar kecewa dan akhirnya saya harus pulang kampung. Dan di kampung saya harus tinggal di rumah seorang diri, didampingi keluarga. Saya tidur di dalam gudang bersama anjing karena saya merasa hidup itu seperti anjing. Pagi, siang, dan malam saya diberi makan. Saya tidak berguna, saya tidak berarti. Saya harus punya keputusan, yaitu mengakhiri hidup ini. Maka obat serangga waktu itu saya coba meminumnya, dan namun uniknya Tuhan, Dia belum mengizinkan saya untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian tadi kita telah saksikan bersama kisah dari Bapak Ritson, bagaimana ia mengalami perubahan yang begitu drastis dalam kehidupannya, dalam penglihatannya. Di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan kisah dari dua orang yang mempunyai keterbatasan ini, bagaimana mereka mencoba bangkit dari keterpurukannya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ritson? Kita ikuti penuturan beliau, bagaimana ia tetap semangat menjalani kehidupannya, bahkan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini yang saya yakini dalam hidup ini, bahwa ternyata Tuhan itu baik. Dengan kebaikannya itu, maka dalam keadaan buta, saya tidak diberi mujizat untuk menjadi melihat. Tetapi saya diberi mujizat di mana Tuhan menghadirkan orang-orang yang hebat yang ada di sekeliling saya. Olehnya, saya mampu untuk menjalani hari-hari, mengembangkan diri, mempersiapkan diri, menerima diri, kemudian kembali punya mimpi besar dan bahkan tujuan hidup yang besar. Dan di sanalah saya melihat terang Kristus yang luar biasa. Tuhan memberi kemampuan kepada saya untuk melihat generasi saya, generasi tunanetra. Ada begitu banyak, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu anak-anak tunanetra se-Indonesia yang sedang menanti-nantikan pertolongan, menanti-nantikan dukungan. Maka saya merasa saya bisa dipakai Tuhan, dan saya mau diajak Tuhan untuk bekerja sama mewujudkan amanat agungnya, yaitu untuk menjangkau generasi tunanetra. Dan akhirnya Tuhan memberi visi itu kepada saya. Tahun 2006 saya bersama beberapa teman-teman yang tunanetra mendirikan lembaga pelayanan yang namanya Yayasan El Safwan. Dan melalui yayasan ini saya sangat berbahagia dan saya sangat puas dengan Tuhan. Karena dengan keadaan yang saya saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak binaan saya.
Yayasan El Safan sendiri ada 2 bidang layanan besar ya Pak ya. Pertama adalah bidang layanan panti, kemudian layanan kedua adalah sekolah. Sekolah ini sebenarnya mirip dengan sekolah umum biasa. Di sini mereka mulai jam 7:30 sampai jam 12. Mata pelajaran yang diberikan sama seperti PKN, IPS, matematika. Cuman yang berbeda adalah cara penyampaiannya, alat-alat bantu untuk mereka bersekolah. Jadi itu yang mereka berbeda. Tulisan mereka adalah braille, kemudian buku-buku mereka adalah buku braille, buku bawaan mereka, dan ada alat-alat bantu yang juga membantu mereka untuk lebih mempermudah mereka untuk belajar ilmu pengetahuan di sini. Jangan pernah sembunyikan apabila ada anggota keluarga yang mengalami kecacatan, yang mengalami apa saja dalam hidup mereka. Tetapi bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke komunitas, maka di sana mereka akan bangkit menerima diri dan akhirnya mereka akan keluar menjadi pemenang dan mereka sendiri akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sobat Pemenang, sungguh menginspirasi kisah cerita dari Bapak Ritson tersebut. Semoga kisah dari beliau dapat selalu mendorong kita sebagai sobat pemenang untuk selalu ingat, di saat kita jatuh, kita terpuruk, gagal dan putus asa, ingat kita masih punya kesempatan untuk bangkit dan kembali menata kehidupan kita. Saya Indri Sianturi mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Semoga kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita dan hidup kita membawa makna yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Paskah adalah peristiwa besar yang Tuhan sudah beri kepada kita. Paskah adalah bagaimana kita yang dari gelap masuk kepada terang. Paskah adalah satu proses transformasi diri, restorasi kekuatan yang Tuhan beri, yang harus kita maknai dalam hidup ini.